Hai, ini aku, seorang warga santai yang tinggal di perdesaan. Seperti warga pada umumnya, aku menjalani hari-hariku dengan santai dan tenang. Tetapi, aku sedikit sedih di sini. Tidak ada hal yang menantang dan seru di dalam hidupku. Terlebih lagi, aku pengangguran di desa ini. Jadi, aku sangat bosan. Kemudian, aku memutuskan untuk berenang di tepi sungai. Dan ternyata, aku berenang cukup jauh dari desa dan mendarat di pulau yang sangat jauh dari daratan. Dan aku pun merasa bingung dan takut apakah aku bisa bertahan di pulau ini. Tentu aja tanpa rumah, tanpa kasur, dan tanpa makanan. Jadi, apakah aku bisa bertahan di pulau ini? Sebelum kalian nonton, bolehlah kalian klik like, comment, and subscribe. Inilah dia perjalananku selama 100 hari Minecraft Hardcore Mini Island. Hari pertama, ya tepatnya hari ke-0. Jujur aja, aku di sini bingung mau ngapain. Mungkin aku akan jalan terlebih dahulu. Di sini ada 2 domba, yang mana bulunya ini sangat berguna bagi di awal game. Dan aku melihat domba yang ketiga. Aku langsung menyembelihnya karena woolnya bisa kubuatkan untuk menjadi kasur. Setelah itu, aku mengambil beberapa kayu. Lalu membuat crafting table, stick, dan wooden pickaxe. Lalu, aku langsung mengambil beberapa batu dan ore yang kutemukan. Kemudian, aku mengambil toolsku menjadi batu. Setelah itu, aku mencoba mencari stok makanan dan menyembelih semua hewan yang kutemukan di pulau ini. Setelah selesai, aku membuat satu buah furnace dan mengambil daun kering untuk kujadikan bahan bakar. Lalu, memasak daging hewan yang tadi kudapatkan. Setelah itu, aku membuat 2 chest untuk menyimpan semua barang-barangku. Sambil menunggu dagingnya matang, aku mencoba untuk mencari wheat seed dengan menghancurkan rumput-rumput ini. Dan gak kerasa hari sudah mulai gelap. Aku memutuskan untuk membuat kasur terlebih dahulu dan lalu tidur. Keesokan paginya, aku menggali tanah untuk menanam wheat seed yang kudapatkan. Dan wheat seed ini akan menjadi makananku untuk kedepannya. Kemudian, aku mencoba merapikan lahan baseku dari pepohonan. Dan juga supaya nggak ada mob di bawah pohon waktu di siang hari. Aku juga meratakan tanah yang nggak rapi. Dan akhirnya, aku selesai merapikan tanah dan lahan baseku. Aku juga mengambil beberapa ore yang di bawah laut. Aku mengambil koper di sini. Ya, aku juga nggak tahu fungsinya. Jadi, aku mengambilnya aja terlebih dahulu. Aku juga mengambil iron.
lalu kembali ke atas. Setelah itu, aku langsung masak 5 raw iron dan 61 copper yang kudapatkan. Aku membuat satu buah perahu dan mencoba untuk menjelajahi siapa tahu ada sesuatu di luar pulau ini. Dan ternyata, gak jauh dari baseku ada biome es. Aku coba mampir sebentar, siapa tahu ada sesuatu yang menarik. Dan ternyata isinya cuma zong. Aku melihat ikan di sini. Aku inisiatif langsung mengambilnya. Karena hari sudah mulai gelap, aku memutuskan untuk kembali ke pulauku sebelumnya. Ketika di base, aku langsung disambut sama wandering villager. Di sini aku coba cek yang dia jual dan ya, jualannya ya jelek ya, sampah. Kemudian aku ingin membuat kandang hewan karena banyak sekali hewan yang spawn di pulau ini. Dan langkah pertamaku yaitu meratakan tanahnya supaya terlihat lebih bagus. Aku langsung membuat kandangnya. Udah dia masuk dong. Gak sabaran dia udah mau masuk rumah baru. Yankor, masuk. Nah, udah jadi. Lalu kita pancing, guys. Nah, ayo makan mau nggak? Ini udah makan loh. Mau nggak? Nah, ayo masuk. Ini ada sapi juga nih, lumayan ya. Ayo masuk. Sudah selesai ya. Kemudian aku mewakili wandering villager dan lamanya untuk mengambil tali. Ya walaupun kesannya kayak perampokan sih, tapi udahlah. Setelah selesai membuat kandang, aku coba untuk pergi mencari sesuatu yang berada di luar pulau ini. Dan ternyata aku menemukan pulau yang cukup besar dan bukan kapal di dekat pulau ini. Dan ini lumayan jauh ya dari pulau utamaku tadi. Oke, mari kita cek. Ada chest nggak? Nggak ada chest loh. Aduh lah, naik dulu. Au, sakit banget. Drone lari. Daripada mati, lari. Ya, di sini aku dilempari trident oleh drone. Karena aku nggak mau ambil resiko, jadi aku memutuskan buat pulang terlebih dahulu ke baseku. Keesokan harinya, aku mempersiapkan diriku untuk mining. Dan bisa kalian lihat, ironku cuma ada 5. Ya, ini dikit banget sih. Jadi, aku menggali sana untuk mining dan mencari ore. Setelah mining cukup lama, aku mendapatkan 21 raw iron. Di hari berikutnya, aku ingin membuat base. Di sini,
aku mulai merapikan lahan dan mengumpulkan bahan-bahannya. Aku juga kembali ke pulau yang kutemukan tadi untuk mengambil dark oak sebagai bahan rumahku nanti. Ya, setelah selesai mengumpulkan bahan, aku langsung ingin membuat base-nya di sini. Dan aku mulai langkah pertamaku membuat base dengan memberi outline terlebih dahulu. Dan akhirnya, baseku sudah selesai. Ya, mungkin aku akan house tour di sini. Ketika kita masuk, kita langsung disambut dengan ruang tamu yang ada perapian. Ya, di sini tempat kumpul atau bisa untuk menghangatkan diri. Dan di sebelah kanan ada kitchen set, ya yang fungsinya juga untuk masak daging ya, atau masak or. Jadi aku bikinnya sederhana aja. Dan di lantai 2 di sini ada sebuah kasur ya, bisa dibilang kamarku ya, dan di sampingnya diiringi oleh armor stand yang bisa aku nyimpan armor. Dan di sini juga ada chest dan isinya ya masih barang yang berantakan banget. Mungkin aku akan merapiinnya mungkin di hari-hari berikutnya mungkin ya. Dan di lantai 3 karena sayang banget daripada kosong di lantai 3, mungkin aku mengisinya storage room ya teman-teman. Karena sayang banget kalau lantai 3 ini kosong, jadi aku mengisinya storage room. Dan itulah dia dari rumahku ya, mungkin sederhana aja ya mungkin rumahku ini. Dan rumahku ini dibangun selama 13 hari ya di Minecraft. Ya cukup lama ya teman-temannya, tapi hasilnya ya sedikit memuaskan lah teman-teman. Segitu aja sih dari house tour kita kali ini. Di hari ke-27, aku memulai hariku dengan memanen tanamanku. Dari yang gandum, wortel, dan juga kentang. Lalu, aku menanamnya lagi supaya lebih banyak.
aku juga memberi makan kepada sapi-sapiku. Dan nantinya, aku membutuhkan banyak sekali kulit untuk membuat bookshelf. Kemudian, aku memutuskan untuk mining karena stok orku di sini sangatlah sedikit. Dan kali ini, tujuanku adalah diamond. Setelah mining berhari-hari, aku kembali ke atas dan aku mendapatkan cukup banyak ore. Ya, bisa kalian lihat lah ya di sini hasilnya. Aku langsung masak ore yang kudapatkan. Lalu seperti biasa, aku memberi makan ternak-ternakku dan menebang bambu. Lalu menanamnya kembali supaya terlihat lebih bagus. Di hari ke-34 ini, aku ingin membuat kincir angin di samping baseku. Dan juga, aku ingin memperbesar lahan kebunku. Jadi, langsung aja kita mengumpulkan bahan-bahannya. Dan aku langsung membuat kincir anginnya. Dan akhirnya kincir anginnya pun selesai. Ya, ini cukup lama karena aku membutuhkan waktu untuk mengumpulkan wool ini. Karena dombaku yang cuma hanya 2. Jadi membutuhkan banyak kali waktu untuk mengumpulkan wool yang ingin dijadikan kincir angin tersebut. Ya lumayan lah ya, walaupun nggak jelek-jelek amat, tapi ya bagus lah.
Setelah membuat kincir angin, aku langsung menghancurkan semua tanaman-tanamanku. Dan aku ingin membuatnya yang lebih besar di samping bangunan kincir anginku. Setelah selesai, aku langsung menanam semua tanamanku. Yang dari kentang, wortel, dan juga gandum. Di hari ke-45, aku membuat full set diamond armor dan full set iron armor. Ya, perlu diingat, aku belum pernah membuat armor di sini. Jadi, hari ke-45 ini, aku baru pertama kali membuat iron armor dan diamond armor. Aku juga di sini membuat satu buah pickaxe diamond, karena tujuanku kali ini mencari lava untuk kujadikan obsidian. Dan ya, aku sudah full iron armor dan full diamond armor. Dan diamond armorku kupajang di sini untuk nanti kupakai ketika melawan naga. Dan aku kembali ke gua sebelumnya untuk mencari lava dan menemukan obsidian. Dan akhirnya aku menemukan lava. Lalu aku memberinya air dan mengambil obsidiannya. Setelah mencari obsidian cukup lama, aku kembali ke atas dan lanjut untuk tidur. Di hari berikutnya, aku ingin menyembelih semua sapi-sapiku. Ya, ini adalah perpisahanku dengan para sapi-sapi. Maafkan aku para sapi, mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Penyembelihan sapi pun sudah selesai dan ya tinggal 2 anaknya saja. Ya. Lalu aku menaruh semua kulitnya. Aku mendapatkan 37 kulit. Tapi aku belum bisa membuat bookshelf karena belum memiliki kertas. Jadi aku akan kembali ke pulau yang kutemukan sebelumnya untuk mencari sugar cane. Ketika mau pulang, aku menemukan bangunan kecil di tengah laut dan aku akan memeriksanya siapa tahu ada chest. Dan ternyata ada chest dalamnya. Aku dapat cost armor trim dan kertas dan juga treasure map. Ya lumayan lah ya isinya. Lalu aku memutuskan untuk kembali ke base. Sesampainya di base, aku langsung menanam sugar cane-ku supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kemudian, aku membuat satu buah enchanting table dan menaruhnya di samping storage roomku. Ya, mungkin isinya kosong. Nanti aku akan mengisinya dengan bookshelf. Di hari ke-49, aku ingin pergi ke Nether dan aku langsung membuat portalnya. Ya, portalnya ini sifatnya sementara aja karena aku ingin mengecek tempat spawnku di Nether nanti. Ketika aku masuk ke portal, ini hal yang terjadi pada diriku. Lah, kok jatuh ke lava? Wah, nggak bener ini. Aduh, tapi kok nggak kena damage? Lah, ini kenapa ini? Ngebug kah? Ngebug coy. Ya, sekarang aku mulai paham kenapa Minecraft Bedrock disebut dengan Minecraft Bookrock. Ya, karena banyak bugnya. Ya, di sini aku akan berjelajah dulu ke Nether sebentar. Siapa tahu ada sesuatu yang lebih bagus di tempat aku spawn di Nether ini. Jadi aku berjelajah aja. Sekian lama aku berjalan, ternyata nggak ada apa-apa di tempat aku spawn. Aku kembali ke Overworld. Dan sampai Overworld, ternyata hari sudah malam. Dan aku
langsung menggantung armorku ke tempat stand armor. Dan lanjut tidur.